Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Karena kami belum pernah membuat video brand ini di Motomobi, maka kami ceritakan sedikit sejarahnya tentang Baik. Yes, B-A-I-C bukan B-A-I-K. Baik yang untuk dalam negeri dan baik yang untuk di luar negeri. Ini kebanyakan ngomong baik, mudah-mudahan baik-baik saja ke depannya. Oke, Baik Group ini merupakan salah satu merek perusahaan otomotif dari China. Yes, ternyata cukup lama Baik Group ini sudah ada di bumi ini, di bumi Cina tepatnya. Ternyata dari tahun 1958. Baik ini ternyata sudah memproduksi kendaraan militer, truk-truk, bus-bus melalui joint venture dengan, nah ini dia nih, Benz, Mercedes-Benz ya, Hyundai, Saab, dan Foton, dan lain-lainnya lagi, banyak sekali. Ternyata panjang sejarah perusahaan Baik ini. Nah, sekarang bagaimana dengan Baik BJ40 Plus yang kami review ini? Di negara asalnya, Baik punya beberapa sub-brand lagi, seperti Arcfox untuk kendaraan yang elektriknya, dan Baik Motor. Dan BJ40 Plus ini merupakan bagian dari Baik Motor yang berdiri di tahun 2010 pada divisi Beijing Off-Road. Nah, Beijing Off-Road ini punya beberapa varian. Ada BJ30, BJ60, BJ80, dan BJ90. Salah satunya masuk ke Indonesia, yaitu BJ40 Plus. Dan ternyata BJ40 Plus ini lahir pada tahun 2014 dan masih diproduksi sampai sekarang. Walaupun di China sana sudah ada BJ40 yang model barunya, tapi yang lama ini masih tetap diproduksi. Itu videonya ada di channel Om Mobi, cari saja Baik. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan yang BJ40 generasi kedua itu atau yang versi lebih perkotaan masuk ke Indonesia. Yes, kami sudah lihat pabriknya di China seperti apa. Ini import dari China, CKD dari sana. Nanti versi yang dijual di Indonesia mungkin ada perubahan-perubahan sedikit, tapi ya kurang lebih seperti inilah. Bentuk keseluruhan gagah sebenarnya, tapi kegagahan itu diambil, bukan diambil, sepertinya terinspirasi oleh Jeep. Yes, terinspirasi oleh Jeep JL atau JK ya, yang long wheelbase itu. Ini BJ40 Plus, jadi panjang plusnya itu. Atapnya bisa dibuka, pintunya bisa dibuka, bukan dibuka gitu ya, emang pasti bisa dibuka gini. Maksudnya bisa dicopot, terus open top deh. Dan bentuk roll barnya itu juga keren. Dia ke belakang, terus begini. Jadi kalau dibuka, pasti keren tampilannya. Ini windshieldnya juga bisa ditidurin seperti ini, nggak tahu caranya gimana, mungkin dibuka semua ini. Ya, karena ini ada suatu stopper buat nahan windshield. Jadi kan keren kalau atasnya kebuka, tinggal roll bar doang, terus nggak pakai pintu. Kalau nggak pakai pintu, spionnya taruh di mana ya? Ya, anyway, gitu. Keren, bisa dibuka tutup. Makanya bagasi belakangnya itu bukanya sama seperti Jeep juga, dibuka bawahnya dulu, baru atasnya seperti ini. Tuh bagasinya lega. Ini harusnya bisa 3 row kali ya, kenapa nggak bikin 3 row, sempit tapi kalau 3 row. Dan belakang nggak ada apa-apa, paling ada speaker doang sama ada sangkut-sangkutannya buat nempel-nempelin barang. Ini sejak Wrangler YJ itu udah begini bukanya. CJ masih repot. Ban serep model konde. Terus di depan dan belakang tuh ada toe hook seperti ini. Toe hook tuh seperti tempe dan toe hook. Toe hook ini seperti ini. Ya, jadi kalau nyangkut nariknya gampang. Transpose dan warna merah kelihatan. Mengenai dimensinya, 4.645 mm wheelbase-nya, 2.745 mm. Nah, kalau ngelihat depannya dan dari sampingnya, kita bisa bohongin orang yang tidak ngerti mobil bahwa ini adalah Jeep facelift. Moncongnya terlihat malah lebih modern daripada suatu Jeep. Gini. Dan ini ciri khasnya Baik ya, grillnya ada 5U seperti ini. Ini kalau kami punya ini kami congkel. Kami ganti Jeep. Tapi JIP. Ini ada toe hook-nya juga. Nah, ini DRL-nya tuh ada di bawah. Tuh lampu-lampunya kelihatan modern. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya kotor sekali. Ini sejak dipakai off-road sama JJ ya. Ini mobilnya dipakai JJ waktu itu. Kayaknya belum dicuci sampai mesin. 4 silinder, 2000 cc, turbo. Nah, berkat turbo menghasilkan tenaga 221 horsepower dengan torsi maksimal 380 Nm. Ini torsinya seperti diesel ya.
kuat gitu. Menyalurkan tenaganya bisa ke 2 roda belakang, bisa ke 4 roda, dan ada transfer case-nya, bisa high gear dan low gear. Jadi ini off-roader sekali. Baru nggak, ini ada penutupnya langka nih, ada suatu mobil nih. Buat apa ada seperti weather shield, bukan weather shield, heat shield di atasnya. Mungkin kalau minyak remnya tumpah kali nggak kemana-mana gitu ya. Ini ada campuran teknologi dari Saab juga dalamnya, Saab. Nah ini mobil suara kipasnya kencang sekali, mau denger. Sambil nunggu kipasnya nyala, kita lihat kolongnya dulu. Di depan tidak seperti pada Jeep, tidak seperti pada tukang nyala tuh. Keras kan? Kayak Mercy Boxer zaman dulu gitu, Cherokee. Depannya ini independen, tidak solid axle. Jadi memang tidak terlalu off-road, tapi suspensi depan seperti ini sama seperti yang ada di Land Cruiser, sama seperti ada di Tank 500. Gini, ya sudah orientasi ke arah kenyamanan, tapi belum tentu tidak bisa off-road. Tapi memang minusnya depan yang independen seperti ini, untuk off-road artikulasinya tidak sebagus yang seperti itu, yang solid axle. Ini kemarin tadi pagi kami nyopot ban, bukan kami sih, menyuruh Rian. Nyopot ban, cobain pasang velg Fortuner yang sudah terpasang ban MT. Tadinya mau kita pasangin ban dan velg MT yang dari Fortuner itu. Ternyata PCD-nya pas, 139 ya. PCD-nya pas, tapi centeringnya itu ini gede banget. Jadi velg yang ex Fortuner atau Pajero Sport itu mesti dibubut malah velgnya biar bisa masuk. Nah kalau belakang ini solid axle ya, jadi kurang lebih secara suspensi kayak Land Cruiser gitu loh, belakang solid axle, depan independen. 5 link belakangnya. Cuma memang kalau ngelihat batang-batangan arm-armnya ini seperti tidak kokoh ya, tapi kami yakin ini dibuat cukup kuat. Mudah-mudahan nanti off-road nggak patah. Nggak patah. Oke, belakangnya dulu. Nah ini ada footstep-nya, kita naik bisa pegangan ini, hop, lengkap gitu ya. Oke, belakangnya ini cukup empuk, knee roomnya lega. Ini belakang posisi nyetir kami 3M174. Headroomnya sebenarnya agak mepet, tapi karena ini posisinya tegak, ini masih bisa disenderin lagi. Tuh, ini posisi paling nyender, kita senderin juga yang sini. Nah, ini cukup enak, jok bawahnya lumayan tinggi. Terus tapi emang agak rata ya, mestinya belakangnya bisa agak tenggelam dikit, pasti enak. Belakangnya sih masih oke. Ada armrest, 2 buah cup holder. Terus ini keras, empuk. Ini roll barnya, ada pegangannya. Ini khas Jeep banget ini. Terus belakang ada ventilasi blower untuk yang ke belakang. Terus ini kalau dibuka kosong nih, harusnya ada 12 volt power outlet. Mungkin nanti versi Indonesia ada kali ya. Ada kantong jaring seperti Mercedes. Di pintu juga ada kantong jaring. Nah, cup holder di belakang ini cuma 2 ini saja. Tapi bisa duduk bertiga di belakang, ada headrest tengah dan ada seatbelt tengahnya. Oh ini ngejepit ini ya, hardtopnya. Terus hardtopnya semuanya terlapisi oleh plafon empuk. Jadi mengurangi panas dari luar dan suara juga. Plafon empuk depan dan belakang tuh. Belakangnya seperti ini. Kita lupa ngelipet jok belakang ya. Seperti ini, nggak rata lantai obviously. Ya bisa dilipat seperti ini, jadi kapasitas bagasinya tuh bisa besar sekali kalau dua-duanya dilipat belah 60-40 ini. Nah pintu-pintunya ini khas SUV, keker juga tuh kan, engselnya di luar. Memang untuk mempermudah untuk nyopot pintunya gampang nih. Colokannya dicopot, jacknya di dalam yang untuk kelistrikan. Terus ini buka, angkat deh, beres. Kalau CJ malah nggak ada puter baut-bautan itu sama sekali. Nah ini ada, dan karena pintunya yang model bisa dibuka tutup, jadi nggak ada stoppernya, itu langsung aja dia langsung bla gitu, nggak ada yang nahan-nahan sama sekali. Nah ini ada sangkutan, bisa dibuka nggak sangkutannya? Cuma nyangkut beginian aja kayak model bahan seat belt. Terus kalau masuk ke dalam, sebaiknya injek footstepnya ya kalau habis off-road kotor-kotor gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nginjek footstep, celana kita pasti kotor. Tuh, ini udah gesek-gesek tuh, udah pasti. Aduh, salah kan. Nah, dari luar mirip seekor Jeep, dari dalam mirip seekor Mercedes-Benz.
ya. Layar model floating seperti ini, ada 2 ventilasi, 3 sih kalau Mercy biasanya sini juga. Tapi ya mirip saja ya, mungkin karena Baik itu memiliki 9,98% saham Mercedes-Benz, ya, pemilik saham tunggal terbesar di Mercedes-Benz. Jadi terserah mau bikin mirip-mirip ya. Atau ini mungkin ya original design, tapi ada hawa-hawa nyawa-nyawa mirip-miripnya ya, mungkin wajar-wajar saja ya. Start stop engine button ada di tengah-tengah sini, unik ya, biasanya ada di sini atau bahkan di sini kalau BMW. Ini ada di tengah-tengah berbarengan dengan puter-puteran 2H, 4H, 4L dan driving mode. Jadi ini sepertinya ada 3 tombol kosong. Ini ada tombol kosong yang bisa dipencet, coba. Harus di D ya driving mode-nya ngomornya. Ini apa nih, tombol kosong tapi bisa dipencet. Urusan AC, ini ada dual zone AC-nya dan bisa auto. Terus that's it ya. AC tentu bisa dari layar juga. Nah terus ini pemilihan kata-kata yang unik. Jadi pada saat kita mau mengubah arah AC tuh blow, fit, and defrost. Blow face and fit. Blow fit. Ya. Banyak di sini. Sensor nggak itu? Oke, ini layar ya. Layar nih infotainment tentu juga di sini tidak ada navigasi sendiri. Ada Bluetooth-nya untuk bisa nyambung ke handphone kita untuk urusan audio, namun sayangnya tidak bisa Apple CarPlay dan Android Auto, wireless maupun wired. Udah begini aja ini layar fungsinya. Paling setting-settingan yang bisa kita ubah sini. Terus audionya, ini kan mobil kan kurang lebih 800-an lah harganya nanti kalau udah keluar mungkin ya. Suara audionya tuh agak kurang 800 juta. Ya, di bawah itu kualitasnya. Agak jauh di bawah. Sayang sekali. Mudah-mudahan nanti yang versi Indonesia kualitas audionya lebih baik daripada ini ya. Terus ini shifter. Ini mobil kan Mandy pertama kali lahir itu setir kiri ya. Terus kemudian dibuat setir kanan untuk negara-negara setir kanan seperti Indonesia. Ininya tuh ketinggalan, nggak dipindah ke kiri, mungkin ke kanan, mungkin agak sulit ya. Cuma memang nggak ada masalah sih, mau shifter ada di sebelah sini, nggak kejauhan sekali juga. Cuma alangkah indahnya kalau sebelah kanan sini. Anyway. Terus sebelah kiri masih punya footstep. Di sebelah kanan ada footstepnya cuma dari karpet. Karpetnya kalau dibuka ini kosong di bawahnya footstepnya. Tapi nggak apa-apa. Tidak masalah itu. Rem tangan jari dengan auto hold. Kalau off-roader tuh kayaknya pengen rem tangan otot gitu ya. Terus ini untuk shortcut kontrol-kontrol di sini. Kita bisa juga atur pakai puter-puteran ini. Menu segala, radio, media, setir, lingkaran, flat bottom. Bentuknya juga mirip Mercedes. Bicara soal mirip, lihat ini kuncinya. Mirip, sekedar mirip doang. Ya, pasti nggak meniru. Terinspirasi ya, mungkin terinspirasi. Tapi nggak apa-apa terinspirasi dari Mercedes-Benz, bukan sesuatu yang lebih murah gitu loh. Jempol kanan untuk urusan audio dan ngatur layar ini ada juga nih. Ya, tuh bisa mengatur dari jempol kanan juga. Ini ada navi kalau kita pencet. Apakah navigasi keluar? Tidak keluar apa-apa. Jempol kiri untuk urusan cruise control sama MID. Instrumen clusternya ini full layar, keren sekali. Full layar, tapi nggak bisa diubah-ubah, cuma begini aja. Nah ini ada, kan ada ya trip 1, trip 2, oil info. Namun sebenarnya ini adalah kehematan. Mungkin consumption info yang lebih tepat daripada oil info. Oil itu kapan ganti oli lagi nanti. Dan informasi-informasi seperti running hours mesinnya, voltase, terus temperatur gearbox juga ada di sini. Ya, bensinnya habis sekali, tinggal 72 km lagi ya kan. Nah, itu. Sennya tuh ada di kiri, bukan di kanan ya. Ini tipikal mobil Eropa gitu. Headlampnya tidak ada autonya, ada fog lamp depan dan belakang. Wiper sebelah kanan tidak ada autonya juga, tapi bisa diatur interval dari intermittennya. Dan bisa ngatur wiper belakang juga. Sebelah kanan ada electric mirror, hill descent control, tombolnya kecil di sini, matiin traction control di sini. Ada naik turunkan headlamp dan menerang gelapkan penerangan backlightnya instrumen. Ini ada 2 tombol kosong. Nah ini power window ya, semuanya auto up and down. Enggak deng, auto down doang. Semuanya auto down tapi tidak ada auto up. Nggak ada kan? Iya nggak ada untuk semua jendelanya.
Nah sayangnya ini posisinya agak terlalu maju sehingga begitu kita buka jendela kanan tuh salah ke buka yang ini mulu jadinya. Ada lock unlock di sini. Kepraktisan. Pintu ada kantong kecil di sini, bukan cup holder ya, nggak bisa naruh cup. Ini ada jaring jepitan juga. 2 buah cup holder nih, satu kita pakai. Tempat taruh handphone. Ini konsol lumayan lega. Ada colokan USB, ini satu-satunya colokan USB yang ada di mobil ini. Ada tempat rahasia masuk ke dalam sini. Tuh, buat naruh apa yang rahasia ya? Laci, soft open, lumayan lega. Ada pegangan buat orang yang takut kalau drivernya ugal. Nah, ini shifter. Shifter ini kan seperti biasalah, belakang ini netral tuh tanpa harus dipencet. Locknya mundur bisa harus di lock gini. Pertanyaannya di mana tombol P-nya? Ini P ada di sini nih. P-nya di mana? Kalau ke kiri ini, ke kanan dia jadi manual mode. Plusnya ke depan, minusnya ke belakang. P-nya mana? P-nya ngumpet di sini, ya kan? Tuh P. Ngumpet, tapi enak pencetnya begini. Oke, sekarang posisi nyetir. Mobil ini electric seat untuk yang kanan, yang kiri enggak. Biasa. Tapi yang kiri bisa dinaik turunin secara mechanical. Yang kanan ini elektrik tapi tidak bisa dinaik turunin sama sekali. Jadi tingginya udah fix segini aja. Udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Maju mundur sama senderan aja. Setir ada tilt tapi tidak ada teleskopik. Namun karena ini posisi joknya itu tinggi, ke pedal juga lumayan agak jauh. Jadi kita mesti posisikan agak dekat dengan pedal. Jadi setirnya pas ke tangan sama badan kita lumayan dekat jadinya. Jadi nyetir posisi nyetirnya pas-pas aja naik mobil ini, nyetir mobil ini. Sebel nggak bisa naik turunin. Auto day night. Ini ada cermin dua-duanya. Lampu kabinnya tidak ada di depan sama sekali, adanya di tengah. Terus sudah sekarang saatnya jalan tes 0-100 terus off-road. Nyetir Jeep JP. Ada rasa gagahnya sebenarnya karena posisi kita tinggi dan ini ada mirip-mirip seperti rasa nyetir Jeep JL atau Jeep JK gitu. Ini kurang lebih diantaranya lah. Kalau Jeep JL itu dashboardnya rasanya kayak lebih rendah, nih hanya perasaan doang ya. Jeep JK rasanya dashboard lebih tinggi daripada ini. Ini kayak kurang lebih di tengah-tengahnya. Tanjakan mau pergi gigi dulu. Tanjakan sempit ya kan. Terus orang-orang tuh masih ngeliatin dengan muka yang agak heran gitu. Ini Jeep apa ya gitu. Nah di jalan sempit mobil ini karena tidak lebar sekali, dalamnya tuh lebih lega rasanya daripada Jeep JL ya. Tapi dari luar rasanya malah kayak gedean JL. Nggak tahu kenapa nyetir mobil ini di jalan-jalan sempit, di parkiran itu serasa lebih lincah, lebih kecil dibanding sama Jeep JEP. Tuh ini sempit gitu. Cuma kok rasanya lega aja pakai ini. Saya begitu ngeliat di spion, kiri udah lumayan mepet. Lebih pede gitu rasanya. Mungkin karena posisinya lebih tinggi. Tapi biar gimana pun kami suka nih mobil-mobil macam ini ya. 4x4, off-roader, leather frame. Dan mudah-mudahan nanti pembeli mobil ini bukan orang-orang yang arogan. Tidak seperti leather frame yang Jepang-Jepang pada arogan walaupun 2 wheel drive. Dan tenaganya untuk di dalam kota itu gesit. Lumayan nggak instan amat, nggak seperti mobil listrik, tapi enteng larinya untuk nyelip sana sini. Apakah ada rasa mewah nyetir yang ini? Kami sudah nyoba BJ40 yang model baru, kami sudah BJ40 nyobain BJ 30 gitu. Yang itu ada rasa mewahnya. Kalau ini tuh apa ya? Ini mobil yang rasanya tuh lebih rugged. Sudah sport pasti kerasnya, ada empuk-empuk dikit di sini. Pintunya juga ada empuk-empuknya, tapi pintu belakang enggak, pintu belakang keras. Makanya mobil ini tetap dipertahankan walaupun BJ40 yang model baru tuh sudah keluar, karena ini buat pilihan orang yang pengen kelihatan lebih rugged, lebih adventure. Nah kalau BJ40 yang baru kan atapnya nggak bisa dibuka, ini bisa dibuka. Terus nyetir ini tuh orang cenderung lebih ngasih jalan gara-gara Jeep, takut kelindes. Ya ada satu hal yang kami agak kurang srek. Apabila mobil ini terjemur panas. Ini kalau lagi udaranya dingin, gerimis-gerimis dikit di sini nih nggak terlalu terasa. Tapi kalau udah panas terik matahari habis diparkir dijemur itu ada sedikit aroma.
di dalam interior ini yang kami agak kurang cocok dengan aroma itu. Nggak semua orang seperti kami ya. Ini transmisinya tuh ZF, ya, transmisi yang biasa dipakai sama mobil-mobil Jerman. Nah ini pasti kuat dan halus juga. Cuma yang kami agak kurang cocok tuh start stopnya itu di awal tuh torque converternya nggak tahu, agak kurang pas aja rasanya. Masih ada sedikit kasar pada saat di rem, pada saat ngurangin kecepatan tuh kayak sebelum mobilnya berhenti tuh seperti pas diaduk nguper satu atau ngelosin torque converter, jadi ngeremnya agak kurang halus jadinya. Tapi anyway nggak apa-apa, buat apa halus-halus, ini kan SUV beneran. Nah mengenai suspensinya itu menurut kami ini diantara JK sama JL juga gitu, tidak seenak JL tapi lebih empuk daripada JK, tapi cenderung arahnya lebih dekat ke JK sih, walaupun JL itu depannya solid axle ya, tapi atau lebih enak di JL aja. Ini memang empuk sih rasanya, tapi atau kami ngerasa lebih mantep di JL. Kenapa mobil ini dibandingkan sama dari tadi tuh, membandingkan sama mobil yang harganya 2,5 kali lipat ya. Itu mau 2M itu Jeep JL, ini 800 juta. Ini tuh harusnya dibandingkan sama Fortuner 4x4, Pajero Sport 4x4. Tapi nggak terlalu bisa dibandingkan juga karena yang Pajero Sport sama Fortuner itu 7-seater ya kan. Di tol kita coba cruise controlnya, nih nggak ada ADAS-nya ya, nggak ada adaptive cruise control, 60 km/jam. Ya biasa saja, nggak ada ADAS. Nah bannya ini tuh ban halus. Jadi di jalan beton kayak gini ya baik-baik saja gitu, baik-baik saja. Nanti di off-road agak-agak menjadi masalah pasti biasanya. Sama seperti waktu ngetes tank 500 ban halus. Masih mendingan ini baik BJ40 gitu ya, sedikit mirip Jeep daripada mobil yang depan nih. 4x4 Jeep, wah cover ban serepnya. Kalau yang kanan sih keren, nih yang depan kami persis 4x4 Jeep pada Toyota Rush. Nah dengan suspensi depan yang independen begini, kecepatan tinggi di tol tuh enak, ngelurusin setirnya enak. Tuh Jeep nih lebih repot ngelurusin setirnya, dan suspensinya lebih enak juga, lebih nggak capek gitu dibanding sama yang yang solid axle. Tuh yang keren itu kayak gitu tuh, suara ban dari ban MT di Jimny Champion. Kita lihat nanti Champion lagi apa enggak, nonton Jimny Challenge Part 2. Nah mengenai kekedapan, suara dari luar itu kalau motor-motor itu masih ada masuknya, cuma itu wajar karena ini atap yang bisa dicopot pasang. Cuma untuk ukuran mobil yang atapnya bisa dicopot pasang, ini cukup kedap loh. Yes, ini lumayan kedap untuk ukuran mobil yang atap bisa dicopot pasang. Intinya untuk nyetir di aspal, mobil ini oke, lebih enak daripada Jeep yang JEP gara-gara suspensi depannya yang sudah independen. Bagaimana kehematannya? Ini di rata-rata 25 km/jam menurut MID itu 8,6 km per liter. Sebenarnya oke, mungkin kalau di bawah 20 km/jam itu sekitar di bawah 8 ya, 7-an km per liter. Masih oke. Mengingat mobil ini tuh leather frame ya, leather frame itu tidak ringan. Tapi katanya ini nggak berat-berat amat. Cuma 2 ton lebih dikit katanya beratnya. Oke, kita siap-siap pindah ke sport mode. Comfort, snow, ada snow mode-nya. Sport mode. Apa yang membedakan sport mode dengan yang lain-lain adalah urusan traction control-nya, mungkin urusan snow mode apalagi ya. Snow mode bisa jadi starting gigi 2. Terus ngoper gigi di RPM lebih tinggi dan respon pedal gas. Suspensi ada perubahan apa enggak? Enggak ada. Bisa nggak ya? 1. Ini pakai AC, blower 1, tuh 2, 3. Aduh, startnya lambat. 60, 80, 90, 10,6 detik 0-100 km/jam. Sekali percobaan aja cukup. Ini gara-gara start awalnya tuh agak kurang gigit gitu loh. Padahal bagus nih, cuacanya lagi dingin begini. Ikut mesin pasti lebih sehat, nggak bisa muter balik.
Dari tadi belum ngomongin stabilan. Ini kalau kita oglek-oglek begini kayak kapal ya. Karena ini off-roader. Mobil off-roader nggak bisa dioglek-oglek. Kalau dioglek-oglek pasti kayak kapal. Oke, kita di Pagedangan sekarang. Kita oper 4L aja langsung ya. 4H, 4L kedip-kedip. Licin. Habis hujan lagi. Cocok banget. Sayangnya ini belum ada locker ya. Lockernya cuma locker di differential doang untuk ke depan belakang. Locker belakang nggak ada, apalagi depan. Mobil ini tuh radius putarnya sebenarnya oke, tapi masih kurang oke untuk nyelip-nyelip di parkiran gitu loh. Sekarang langsung kita tes artikulasinya. Hubung ini depannya independen. Ada suara kriet ini hardtopnya. Nah itu tapi udah main tuh. Dia walaupun tidak pakai locker, tapi begitu satu ban slip, power transfer ke ban yang punya grip dengan cara ngerem ban tersebut, rem ABS-nya bermain. Udah bunyi kretek-kretek gitu. Ini approach dan departure angle-nya, ini angkanya nggak hafal. Depan 37 derajat apa nggak salah. Pasti gantung ini. Ya gantung juga akhirnya. Belakang sih oke sekali ya, tapi depannya kurang. Ya nggak apa-apa, cukup aja. Mobil bisa off-road sampai begini udah cukup sekali untuk rata-rata pemilik mobil macam ini gitu loh. Biasanya orang punya JK, JL kan kadang-kadang udah dimodifikasi off-road sama sekali juga nggak. Off-road juga sama sekali nggak pernah gitu. Ini pasti lebih nggak sayang untuk dipakai off-road. Dan bisa kok, masih oke. Nah ini ketika gantung gini, kita lihat ya seberapa cepet respon traction controlnya atau ABS-nya untuk memindahkan power dari roda kanan ke roda kiri. Tuh kan gantung, terus kemudian dia rem, terus maju deh pelan-pelan. Nah, tuh. Simple aja begitu. Butuh amat locker juga enggak. Tapi kan untuk off-road yang ringan-ringan aja seperti ini nggak butuh amat sih locker. Licin nggak ini? Nggak, kenceng aja deh, cukup licin. Suka takut kalau ngetes SUV 4x4 gitu ya. Takut pengen. Ini kan harga 2,5 kali lebih murah daripada Jeep JL. Tapi off-road ini cukup bisa kok. Tapi rasa tingginya tuh, rasa commandingnya tuh bikin pede gitu. Kami nggak mau nyobain ya. Nggak mau nyobain kayak tank waktu itu. Udah pasti nyangkutnya bukan karena kemampuan mobilnya, kemampuan bannya. Ini bukan ban off-road. Turunan. Kita coba hill descent control. Hill descent control. Mas gas. Iya. Suara ABS yang menahannya lebih halus dibandingkan dengan Jeep nih. Later. Oke, off-roadnya begitu. Masih oke. Di jalanan juga oke. Lebih enak daripada Jeep JK. Tapi menurut kami lebih suka suspensi karakternya Jeep JL ya. Mendingan beli ini atau Jeep JK bekas. Itu challenge-nya. Ya, kalau misalnya baik Indonesia ini supportnya luar biasa, yang kami yakin pasti luar biasa ya, mereka pasti serius menggarap mobil ini. Sehingga untuk urusan maintenance, spare part dan lain-lain itu aman. Ini ada oke-nya juga loh, karena di jalan raya seperti ini duduk dalamnya segala tetap lebih enak ini dibanding dengan Jeep JK. Cuma kalau Jeep JK ya JEP, bukan ini JIP, BJ, Beijing Jeep, bukan Jeep. Tapi andai benar-benar nanti yang dipasarkan resmi di Indonesia itu dilengkapi dengan pritilan yang lebih cocok untuk mobil 800 juta, kacanya auto up, kemudian ada Apple CarPlay dan Android Auto. Itu hal-hal kecil yang andai ada gitu. Overall, mengenai bike BJ40 Plus merupakan real SUV yang cukup capable untuk dipakai off-road.
Andai saja BJ40 ini dilengkapi dengan loker depan dan belakang, bisa off-road yang lebih seru lagi. Namun kalau dilihat dari harganya itu 2,5 kali lebih murah daripada Jeep Wrangler JL. Dengan kemampuan off-road, ya tentu tidak bisa lebih baik dari Jeep, tapi lumayan lah. Dan mobil BJ40 ini sebenarnya cukup nyaman untuk di aspal yang mulus dan juga di jalan yang off-road sedikit. Harganya katanya akan di sekitaran 800 juta. Bagaimana? Pilih mobil ini atau Fortuner 4x4, Pajero Sport 4x4, atau 4x4 lainnya yang harganya mirip? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.